Mobil bak yang ditumpangi Arga dan Naila berhenti di pinggir jalan berbatu yang menurun langsung ke pusat desa senyap. Angin sore membawa aroma tanah basah dan kayu tua, namun tidak ada suara ayam, teriakan anak-anak, atau percakapan tetangga seperti desa pada umumnya. Sunyinya membuat Arga menatap sekeliling sambil merapatkan tas ranselnya. "Benar ini desanya?" tanya Naila pelan. Suaranya memecah keheningan, tapi tidak menghasilkan gema apapun, seolah udara sendiri enggan menirukan. Arga mengangguk. Koordinatnya cocok. Tidak ada yang meleset. Mereka turun dari kendaraan, dan sopir yang membawa mereka segera pergi tanpa menatap balik. Ban mobilnya meninggalkan debu tipis di jalanan yang rapi, terlalu rapi untuk desa terpencil yang jarang didatangi orang luar. Naila memperhatikan deretan rumah kayu besar dengan cat yang tidak mengelupas. Tiap halaman tampak bersih, pohon-pohon dipangkas simetris, dan pagar bambu berdiri tegak tanpa tanda lapuk. "Aku kira desa terpencil itu biasanya." "Ya, lebih berantakan," gumamnya. Arga hanya menjawab dengan gumaman pendek. Baginya, sesuatu yang terlalu sempurna jarang berarti aman. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke pemukiman, seorang pria muncul dari salah satu rumah. "Rano." Ia tersenyum lebar, namun sorot matanya tampak menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wajahnya ramah, tapi ada lapisan tegang pada gerak bibirnya. "Selamat datang," katanya sambil melambaikan tangan. "Kami sudah diberi kabar kalian datang." "Kami dari tim penelitian," ujar Arga dengan nada wajar. "Ingin mempelajari tingkat ketenaga kerjaan desa." Senyum Rano sedikit kaku. Iya. Di sini semua orang bekerja. Tak ada yang menganggur." Ia mengatakannya dengan cepat, seolah itu adalah kalimat hafalan yang wajib keluar setiap kali orang luar hadir. Naila mengangguk sopan, tapi ia menangkap kegelisahan tersembunyi di cara Rano menekan telapak tangannya. "Apakah kami bisa bertemu kepala desa?" tanyanya. "Pak Surta sedang tidak di tempat." Jawabannya cepat. Terlalu cepat. "Tapi nanti malam mungkin bisa. Desa kami suka menyambut tamu." Arga menyimpan catatan mental dari setiap jeda dan nada bicara Rano. "Baik. Kami tidak ingin merepotkan. Kami hanya ingin melihat-lihat dulu." Rano mengangguk, lalu berbalik dengan gerakan yang seolah telah dilatih. "Silakan berjalan-jalan. Tidak ada area terlarang di sini." Kalimat itu terdengar seperti pembatas terselubung. Ia masuk kembali ke rumahnya tanpa menoleh, meninggalkan Arga dan Naila dalam keheningan yang terlalu bersih. Naila menarik napas dalam. "Kamu lihat? Rumah, halaman, baju mereka. Semua seperti desa wisata. Tapi tidak ada turis." Arga menatap jalan panjang yang membelah permukiman. Dan tidak ada suara kerja. Tidak ada orang menumbuk padi, tidak ada pedagang lewat, tidak ada yang memperbaiki pagar. Tapi semua terlihat baru. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Dua ibu-ibu lewat sambil membawa keranjang berisi sayuran segar. Wajah mereka ramah, tapi tatapan mereka menurun ketika bertemu mata Arga dan Naila. Mereka tidak berhenti, hanya mengangguk cepat lalu mempercepat langkah seolah sedang menghindari percakapan. "Kenapa mereka seperti takut ditegur?" tanya Naila lirih. "Bukan takut pada kita," jawab Arga. "Takut kalau kita bertanya sesuatu yang mereka tidak boleh jawab." Di ujung jalan, mereka tiba di alun-alun kecil yang memiliki patung burung besar dari batu hitam. Patung itu terlihat mencolok dibanding suasana desa yang sederhana. Sayapnya membentang, namun bentuk mata patung itu terlalu tajam dan seperti menatap langsung. Naila mengangkat alis. Tidak seperti monumen desa pada umumnya. Arga menyentuh ukiran pada alas patung. Bukan tulisan daerah, bukan aksara kuno, hanya garis-garis geometris yang terasa dingin meski terkena matahari. Ini seperti simbol. Tapi simbol apa? Seorang perempuan parubaya lewat sambil membawa ember. "Ibu Rasti." Ia berhenti sebentar, menatap ke arah mereka.
Tatapannya ada rasa ingin memberitahu sesuatu, tapi tertahan oleh ketakutan yang sama seperti warga lain. Patung itu, sudah dari lama, katanya lirih. Melambangkan apa? Tanya Arga. Ibu Rasti memandang kanan dan kiri, memastikan tidak ada warga lain. Melambangkan kerja keras, katanya akhirnya. Lalu ia buru-buru berjalan pergi, langkahnya cepat meski membawa ember penuh air. Arga dan Naila saling bertukar pandang. Jawaban seperti itu hampir selalu berarti kebalikannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah rumah yang disediakan untuk tamu. Rumah itu bersih dan luas, dengan jendela yang baru dicat. Interiornya rapi, seolah tidak pernah digunakan. Namun kesunyian di dalamnya membuat kamar-kamar terasa seperti ruang tunggu. Kenapa tidak ada suara? Naila duduk di kursi kayu dan memandang keluar. Bahkan di desa paling kecil sekalipun pasti ada orang menyapu halaman, anak berlarian, ada motor lewat. Ini terlalu sepi. Arga berdiri dekat jendela. Desa makmur. Tidak ada pengangguran. Tapi tidak ada bukti aktivitas. Seakan kemakmuran ini tidak datang dari pekerjaan normal. Ia menatap warga di kejauhan yang berjalan lurus tanpa interaksi, seperti mengikuti ritme yang tidak terlihat. Arga, bisik Naila, apa mungkin mereka menyembunyikan sesuatu yang besar? Bukan hanya data yang dipoles. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap jalan utama desa, merasakan hawa aneh mengalir di balik ketertiban itu. Terlalu tenang, terlalu terkontrol, terlalu sempurna. Seolah semua orang bergerak dalam pola yang sama. Seolah ada sesuatu yang menjaga mereka tetap begitu. Dan jauh di antara jarak rumah-rumah yang terlalu bersih itu, ia menangkap satu hal. Setiap kali ia dan Naila melintas, warga menahan napas beberapa detik sebelum kembali melakukan apapun yang sedang mereka lakukan. Keheningan itu bukan sekadar suasana desa. Keheningan itu terasa seperti aturan. Ruang arsip itu pengap, dengan lampu temaram yang berkelip seolah enggan bekerja. Arga membuka jendela kecil di dinding, berharap angin bisa masuk, tapi yang datang justru bau tanah lembab yang semakin menegaskan betapa terpencilnya desa itu. Ia menatap Naila, yang masih terlihat gelisah sejak percakapan singkat mereka dengan Pak Lurah di halaman tadi, keramahan yang terasa dipaksa, seperti senyum yang menahan sesuatu di balik bibirnya. Dari tadi rasanya semua orang menatap kita, gumam Naila sambil menumpuk beberapa map lusuh di meja kayu yang sudah miring. Seolah takut kita menyentuh hal yang salah. Arga tidak menjawab. Ia membuka map pertama berisi laporan tahunan desa. Di halaman depan, huruf tebal menyambut. Laporan perekonomian desa senyap, konsisten tanpa masalah. Tidak ada catatan revisi, tidak ada coretan. Semuanya tampak steril. Terlalu steril. Lihat ini, ucap Arga sambil menyodorkan salah satu lembar. Jumlah penduduk produktif tetap tidak berubah. 20 tahun. Naila memincing. Tidak mungkin. Orang menua. Anak-anak tumbuh. Migrasi pasti ada. Suaranya melemah, seperti dipaksa menerima logika yang dirasa menyesatkan. Arga membalik halaman. Dan ini lebih aneh lagi. Ia mengetuk tabel statistik yang dicetak dengan tinta pudar. 0 pengangguran. Dari 2 dekade. Naila tertawa pendek, bukan karena lucu, tapi karena tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Apa mereka, robot? Atau semua bayi lahir sudah punya pekerjaan? Keheningan ruang arsip makin menekan. Di luar, suara angin seakan hilang, persis seperti keheningan desa saat mereka tiba kemarin. Naila menarik map lainnya, mencari data pendukung. Ada laporan usaha kecil, laporan hasil panen, daftar UMKM. Semua menunjukkan hal yang sama. Pertumbuhan stabil, tanpa fluktuasi, tanpa keluhan, tanpa rugi. Tidak ada grafik turun, katanya perlahan. Bahkan musim kemarau panjang tahun lalu, tidak berdampak sama sekali. Arga mengusap wajahnya. Ini bukan statistik.
Ini propaganda. Ia menatap rak arsip yang rapi, seperti tidak tersentuh. Atau, ada yang sengaja menghapus bukti. Naila mendekat, memeriksa catatan yang diketik rapi. Ini format yang sama terus selama bertahun-tahun. Tidak ada variasi gaya mengetik, tanda baca, atau kesalahan manusia. Ia menunjuk nama penanggung jawab di bagian bawah. Dan anehnya, semua ditandatangani orang yang sama, Pak Lurah yang sekarang. Arga memutar kursi kayu, menatap Naila dengan kening berkerut. Tapi Pak Lurah baru menjabat 7 tahun lalu. Dia sendiri bilang begitu. Mereka saling menatap, menyadari celah logika yang terlalu besar untuk diabaikan. Naila menelan ludah. Apa mungkin tanda tangan sebelumnya dipalsukan? Atau mereka ingin data terlihat konsisten? Arga menggeleng. Terlalu rapi. Terlalu bersih. Tidak ada desa sesempurna ini. Ia mengambil laporan penduduk. Foto-foto warga yang dilampirkan tampak kaku, seperti potret yang diambil pada hari yang sama. Tidak ada perubahan gaya pakaian, tidak ada tanda penuaan yang jelas. Bahkan pencahayaan fotonya senada, seakan studio memotret mereka dengan latar seragam. "Kau lihat?" tanyanya. Naila langsung mengangguk. Semua wajah tidak pernah berubah. Suara pintu kayu berderit kecil. Arga dan Naila sontak menghentikan gerakan mereka. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Pintu itu hanya bergerak sedikit, mungkin karena angin, meski tadi mereka sama-sama tahu udara di desa ini terlalu diam. Arga kembali menatap meja. Kita harus hati-hati. Data begini bukan sekadar kekacauan administratif. Naila berdiri, memeluk map di dadanya. Mereka menyembunyikan sesuatu. Dan rasanya semua laporan ini dibuat untuk memastikan orang dari luar tidak bertanya lebih jauh. Arga menutup map secara perlahan. Kita butuh data lain. Mungkin wawancara warga. Atau catatan medis, pendidikan, apa saja yang ditulis orang berbeda. Naila menghela napas. Tapi kalau mereka semua sepakat untuk menjaga cerita ini, Arga memotong, suaranya mantap meski nadanya turun. Tidak ada sistem yang sempurna. Pasti ada celah. Ia menunjuk satu lembar yang sedikit berbeda. Kertasnya lebih baru daripada yang lain. Laporan hasil panen bulan terakhir. Formatnya sama, tapi tinta tanda tangan terlihat lebih tebal. Seperti disalin ulang atau ditimpa 2 kali. Kau lihat? Ini bukan tanda tangan asli. Ini ditegaskan ulang, mungkin karena yang lama hilang. Naila mengambil lembar itu, mengusap bagian yang menebal. Seperti seseorang panik. Arga menyalakan ponsel dan memfoto beberapa dokumen penting. Kalau ada yang berubah saat kita kembali, itu bukti. Naila menarik napas dalam. Arga, kita mungkin sedang menyingkap sesuatu yang tidak seharusnya kita tahu. Kita sudah terlanjur masuk, balasnya. Dan semakin kita lihat data ini, semakin jelas bahwa kemakmuran desa ini bukan kebetulan. Di luar, dengung samar muncul, seperti suara mesin jauh, padahal desa tadi terasa terlalu sunyi. Arga dan Naila saling berpandangan. Tidak ada yang bicara lagi. Mereka mengembalikan map dengan rapi, memastikan semuanya tampak seperti awal. Lalu keduanya keluar dari ruang arsip, menutup pintu perlahan, tanpa menimbulkan suara. Namun saat berjalan kembali ke jalan utama, Naila menoleh. Lampu ruang arsip yang tadinya temaram kini padam total. Seolah ada yang tidak ingin mereka melihat lebih banyak. Arga menghentikan langkah ketika melihat Rano sedang memperbaiki pagar bambu di samping rumahnya. Lelaki itu tampak lebih muda daripada warga lain yang mereka temui. Tubuhnya kurus, wajahnya mudah cemas, dan setiap beberapa detik ia menoleh ke jalan seolah mengawasi siapa saja yang lewat. Sejak kemarin, Arga mencatat bahwa sebagian besar warga selalu mengamati gerak-gerik mereka, tapi Rano berbeda. Ia bukan mengamati, ia waspada. Arga menoleh pada Naila yang berdiri beberapa meter di belakangnya.
Ini satu-satunya orang yang tadi malam tidak ikut menatap kita saat lewat, bisiknya. Coba kita dekati. Naila mengangguk, namun tetap menjaga jarak. Keduanya masih teringat betapa ruang arsip semalam seperti sengaja disterilkan dari kebenaran, dan desa ini terasa makin sunyi dari yang seharusnya. Arga melangkah perlahan. "Pagi, Mas Rano," sapanya. Rano terkejut kecil, memegang palu terlalu erat hingga tangannya bergetar. "Iya, pagi." Suaranya lirih. "Aku ingin menanyakan sedikit soal data penduduk. Tidak lama kok." Arga mencoba menampilkan senyum natural. Rano menelan ludah, matanya langsung menajam cemas. "Data? Untuk apa?" "Kemarin aku lihat ada nama orang yang pindah," ujarnya hati-hati. "Namanya Sami." Begitu nama itu keluar dari mulut Arga, Rano membeku. Palu yang ia pegang jatuh ke tanah, mengeluarkan bunyi yang memecah keheningan desa. Rano tidak mengambilnya kembali. Ia mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi, seakan nama itu adalah ancaman. Aku nggak tahu," katanya cepat. "Jangan tanya itu. Tolong." Arga tetap mengatur nada suara agar lembut. "Kami cuma ingin memahami. Tidak ada maksud." "Sudah kubilang aku nggak tahu." Rano menoleh panik ke arah rumah-rumah tetangga, seolah takut seseorang mendengar percakapan mereka. "Nama itu, jangan disebut. Kalau kalian benar-benar orang luar, jangan ulangi lagi." Naila akhirnya ikut mendekat. "Rano, kami hanya ingin tahu apa yang terjadi. Kami bukan orang pemerintah. Kami bukan siapa-siapa." Rano menggigit bibirnya, menahan nafas seolah sedang memutuskan apakah ia akan melarikan diri atau memohon mereka pergi. "Sami sudah lama sekali. Orang-orang bilang dia pindah. Itu saja. Nggak ada yang perlu dibahas." Ia menunduk, memungut palu dengan tangan gemetar. "Kalau kalian tanya lebih jauh, nanti kalian yang kena." Arga memperhatikan setiap kata. Rano bukan menutupi sesuatu. Ia ketakutan pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. "Rano, kami hanya perlu sedikit petunjuk." "Apa? Pindah? Artinya?" Suara retakan kecil terdengar dari dalam rumah. Rano langsung terdiam, wajahnya memucat. "Aku harus masuk." "Sudah, cukup." Rano hendak berbalik ketika seseorang muncul dari balik pintu rumah. Seorang perempuan setengah baya dengan wajah keras, rambut disanggul rapi, dan tatapan yang mampu membuat udara mengencang. "Ibu Rasti." "Rano," ujarnya datar, "kau sudah istirahat lama. Lanjutkan pekerjaanmu." Nada suaranya tak tinggi, tapi dalamnya ada perintah yang tidak bisa dibantah. Rano hanya mengangguk cepat, lalu berjalan ke sisi rumah tanpa menatap Arga maupun Naila lagi. Ibu Rasti pun berdiri di ambang pintu, menatap Arga lama sekali. "Di desa ini," katanya tenang, "ada hal-hal yang tidak baik dibicarakan." Arga mencoba tersenyum sopan. "Kami hanya ingin memahami laporan penduduk. Ada nama yang saya dengar." Ia memotong tanpa ekspresi. "Sami memang pindah." Kata pindah diucapkannya dengan tekanan yang membuat bulu kuduk Arga meremang. Naila menahan napas. "Boleh kami tahu kemana?" Ibu Rasti memejamkan mata sebentar, seolah mempertimbangkan apakah memberi jawaban berarti mengkhianati sesuatu yang tak terlihat. Ketika membuka mata kembali, tatapannya lebih lembut, tetapi jauh lebih mengancam. "Kalau kalian ingin tetap aman," katanya perlahan, "jangan tanya soal orang yang tidak ada lagi dalam catatan. Di sini, ingatan itu berbahaya." Arga merasakan sesuatu menggelitik di tengkuknya. "Kenapa berbahaya?" "Kalian baru datang," balasnya, tanpa menjawab. "Jangan jadi orang yang membuat warga lain tidak nyaman. Desa ini rukun karena kami menjaga apa yang harus dijaga." Ibu Rasti mundur ke dalam rumah, tapi sebelum menutup pintu, ia memberi satu kalimat samar,
Suaranya rendah hampir seperti bisikan. Kalau kalian ingin tahu tentang Sami, lihat tempat dia terakhir bekerja. Tapi, jangan berharap menemukan jawabannya. Pintu tertutup pelan, tanpa suara. Hanya udara hening yang tersisa. Arga dan Naila saling menatap. Rano hilang dari pandangan, seakan ditelan ketakutannya sendiri. Dan Ibu Rasti, jelas bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Kita harus cari tahu, bisik Naila. Arga mengangguk pelan. Kita mulai dari tempat kerja Sami. Namun keduanya tahu, langkah itu membawa mereka lebih dalam ke sesuatu yang bahkan warga sendiri takut mengucapkannya. Arga dan Naila berjalan meninggalkan rumah Rano dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Keheningan desa yang semula hanya terasa seperti ketenangan kini berubah menjadi tekanan tak kasat mata. Kata-kata Ibu Rasti terus menggema di kepala Arga. Di sini, ingatan itu berbahaya. Seolah penduduk bukan hanya menyimpan rahasia, tetapi tunduk pada sesuatu yang lebih gelap daripada ketakutan biasa. Di pertigaan jalan, Arga berhenti. Di papan pengumuman desa yang jarang disentuh debu, selembar surat resmi terpampang rapi. Stempel pemerintah tampak jelas di sudutnya. Ini proposal pembangunan pabrik tekstil, gumamnya. Naila mendekat. Jadi benar, desa ini sedang disurvei untuk proyek baru. Arga membaca cepat isi dokumen. Rencana membuka lapangan kerja besar-besaran, mendongkrak ekonomi, dan menempatkan desa Senyap sebagai pusat industri kecil. Semua data tampak solid dan menguntungkan. Tetapi satu baris kecil di bawahnya membuatnya mengernyit. Ditolak oleh kepala desa dengan alasan internal. Tidak ada penjelasan lebih lanjut? Tanya Naila. Arga menggeleng. Ini aneh. Desa dengan 0 pengangguran, selama 20 tahun seharusnya jadi daerah percontohan. Bukannya menolak bantuan. Saat mereka masih merenung, suara berat memecah suasana. Kalian tertarik dengan itu? Pak Surta, kepala desa, berdiri di belakang mereka. Tubuhnya tegap meski usianya sudah mendekati senja. Matanya tajam, cara berdirinya seperti seseorang yang terbiasa memegang kendali. Arga cepat-cepat bersikap sopan. Kami hanya membaca, Pak. Pabrik ini tampaknya akan membawa banyak manfaat. Pak Surta tersenyum tipis, tapi bukan senyuman hangat. Lebih seperti senyuman menimbang. Desa kami sudah makmur. Tidak perlu pabrik. Alam memberi cukup, warga bekerja keras, dan kami tidak menginginkan gangguan dari luar. Naila mencoba berlogika. Tapi dengan adanya pabrik, anak-anak muda bisa punya pekerjaan lebih stabil. Fasilitas desa juga akan meningkat. Pak Surta menggeleng pelan, namun sorot matanya mengeras. Tidak semua perubahan membawa kebaikan. Pabrik berarti orang luar datang. Orang luar berarti adat lama bisa rusak. Kami menjaga keseimbangan di sini. Arga menangkap kalimat itu. Keseimbangan seperti apa, Pak? Pak Surta menatapnya seperti menilai seseorang yang terlalu ingin tahu. Keseimbangan yang sudah dijalankan sejak nenek moyang kami. Ada ritme yang tidak boleh diusik. Ritme, kata yang sederhana, namun dengan nada penyampaiannya, terasa seperti aturan tak tertulis yang tak boleh diganggu. Kalau ritme itu terganggu, apa yang terjadi? Tanya Arga lagi. Pak Surta menahan senyum, seperti seseorang yang menutupi kebenaran tanpa benar-benar berbohong. Aku kira kalian berdua sudah melihat seberapa rukun desa ini. Tidak ada konflik, tidak ada orang menganggur, tidak ada yang kelaparan. Semua berjalan seimbang. Pabrik bisa merusaknya. Tapi data menunjukkan ada beberapa warga yang pindah. Naila menyelipkan, mengamati reaksi kepala desa. Sekilas, rahang Pak Surta menegang. Sangat cepat, hanya 1 detik. Tapi cukup untuk membuat Arga yakin Naila menyentuh titik rawan. Ah, ujar Pak Surta akhirnya, suaranya kembali stabil. Itu hanya istilah kami untuk warga yang meninggalkan desa. Tidak ada yang misterius.
Ia menatap mereka bergantian. Dan tidak ada yang perlu kalian khawatirkan. Namun alih-alih menyudahi percakapan, Pak Surta berdiri lebih dekat. Suara rendahnya berubah tegas. Untuk kebaikan kalian, jangan ikut campur soal pabrik. Pemerintah datang dan pergi, tapi desa ini tetap berjalan karena kami menjaga apa yang harus dijaga. Arga menahan dorongan untuk bertanya lebih jauh. Ia tahu percuma menekan kepala desa secara langsung. Jadi ia hanya mengangguk pelan. Kami mengerti, Pak. Tapi bolehkah kami melihat tempat yang rencananya akan dijadikan lokasi pabrik? Sekadar dokumentasi. Pak Surta sempat berpikir. Silakan, katanya akhirnya. Tapi jangan menyimpulkan yang macam-macam. Tanah itu sensitif. Sensitif. Satu lagi kata aneh dalam daftar panjang kejanggalan. Pak Surta pergi tanpa menunggu tanggapan mereka. Langkahnya mantap, tak memberi ruang untuk diskusi tambahan. Begitu kepala desa hilang dari pandangan, Naila menarik napas berat. Dia jelas menutupi sesuatu. Dan penolakan pabrik bukan soal ekonomi, Arga menambahkan. Ini soal mempertahankan ritual. Atau, Arga menatap arah tempat kerja Sami yang disebut oleh Ibu Rasti. Sesuatu yang mereka sebut keseimbangan. Naila meliriknya, suara hampir berbisik. Kalau pabrik masuk, ritme mereka kacau. Dan mungkin, tumbalnya hilang. Arga merasakan dingin merayap di punggungnya. Kecurigaan bahwa orang-orang yang pindah tidak pernah benar-benar meninggalkan desa kini terasa lebih masuk akal dan jauh lebih mengerikan. Mereka memutuskan bergerak menuju lokasi pabrik yang ditolak itu, tanpa menyadari bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada inti alasan mengapa desa ini tidak pernah punya pengangguran. Angin sore mulai turun ketika Arga dan Naila sampai di ujung desa, mengikuti petunjuk samar dari Ibu Rasti dan ketegangan yang ditinggalkan Pak Surta. Lingkungan di bagian ini lebih sepi, rumah-rumah berjajar rapi dengan kebun singkong yang terawat seperti selalu dirawat tangan yang teratur. Namun ada satu rumah yang berbeda, bukan kumuh, bukan rusak, melainkan terlalu teratur untuk sebuah tempat yang seharusnya sudah ditinggalkan. Ini rumahnya, bisik Naila. Pagar kayu berwarna coklat tua terlihat masih baru diasah. Tanaman di pot tidak layu. Jendela bersih, tanpa debu. Tidak ada tanda bahwa seseorang sudah pergi jauh. Justru sebaliknya, rumah itu seperti baru saja ditinggal 1 atau 2 jam, bukan hilang bertahun-tahun. Arga memeriksa sekeliling. Tidak ada tetangga yang mengawasi, meski ia yakin akan selalu ada mata yang tak terlihat mengikuti gerak mereka. Ayo masuk cepat. Kita tidak akan lama. Pintu tidak dikunci. Ia hanya perlu mendorong pelan sebelum terbuka dengan suara gesekan lembut. Terlalu lembut untuk sebuah rumah kosong. Begitu masuk, bau kayu dan daun kering memenuhi ruangan. Tidak ada aroma pengap. Ruang tamu bersih, perabot tersusun simetris. Foto keluarga tergantung rapi di dinding. Seorang lelaki muda berwajah hangat, seorang perempuan, dan seorang anak kecil berlari ke arah kamera. Semuanya tersenyum. Tidak ada satupun foto yang dilepas atau ditutupi. Terawat begini, siapa yang bersih-bersih? Tanya Naila pelan. Arga tidak menjawab. Firasatnya sudah buruk sejak mereka menemukan rumah itu masih bernafas dalam heningnya. Naila menyusuri rak, memperhatikan barang-barang kecil. Dompet kulit yang terbuka dengan kartu identitas lama. Jam tangan yang masih berfungsi. Kacamata terlipat rapi di atas majalah. Tidak mungkin orang pindah meninggalkan ini, ujar Naila. Arga mengangguk. Ini barang-barang penting. Naila melangkah menuju dapur, langkahnya pelan namun mantap. Meja makan tersusun 4 kursi. Sebuah gelas terbalik di atas serbet bersih, seolah tinggal diambil untuk minum. Tidak ada jejak makanan basi, tidak ada sisa apapun. Namun lemari piring masih penuh. Seolah keluarga itu pergi bukan karena pindah, tetapi karena seseorang mematikan hidup mereka secara tiba-tiba, tanpa memberi mereka waktu untuk membereskan apapun.
Di kamar anak, mainan-mainan tersusun rapi. Sebuah boneka kelinci duduk di atas bantal, kepala sedikit miring seperti anaknya baru memainkannya kemarin. Naila merasakan napasnya menegang. "Arga?" panggilnya lirih. Arga masuk. Ia mengamati kamar itu perlahan. Ini tidak seperti rumah keluarga yang pindah sukarela. Lebih seperti rumah yang ditinggalkan dalam keadaan darurat. Naila mendekati sebuah kotak kecil di atas meja belajar. Di atasnya tertempel stiker nama, Aden. Ia membuka kotak itu pelan. Di dalamnya ada sebuah gunting kuku, sebuah kalung dengan huruf A kecil, dan sepucuk kertas kecil bergambar hati yang digambar anak-anak. Yang membuat Naila merinding bukan isinya, melainkan fakta bahwa semuanya tersusun rapi, seperti menunggu pemiliknya kembali. Arga menemukan hal lain di kamar utama. Sebuah baju laki-laki terlipat di kursi dengan label nama, Sami. Ia mengangkatnya. Baju itu sudah lama tidak dipakai, tetapi tidak berdebu. Naila menghampirinya. Kalau seseorang pergi, bahkan kalau pergi terburu-buru sekalipun, rumah pasti meninggalkan jejak, katanya pelan. Tapi rumah ini, tidak ada jejak kepergian. Sama sekali. Arga menyisir pandangannya ke arah meja kecil di sudut ruangan. Sebuah buku catatan terbuka, seolah pemilik baru berhenti menulis sebentar. Ia mendekat dan membaca baris terakhir. Tulisannya rapi, namun berhenti di tengah kalimat. "Besok aku harus memeriksa ladang bagian selatan. Pak Sur." Titik akhir pena menunjukkan tulisan itu dihentikan bukan karena selesai, melainkan karena seseorang dipaksa berhenti. Arga dan Naila saling bertatapan. "Pak Sur, itu pasti Pak Surta." Naila menahan napas. Kenapa Sami menuliskan namanya? Arga menutup buku itu perlahan. Karena dia punya janji. Atau karena besok itu adalah hari dia menghilang. Naila mencoba mengumpulkan pikiran. Tapi kita tidak tahu pasti. "Tahunya nanti," balas Arga. Tapi jelas, penduduk tidak mau membahas Sami bukan sekadar karena dia pindah. Mereka takut. Rumah ini. Suara berderit tiba-tiba terdengar dari depan rumah. Arga mengangkat tangan, memberi isyarat agar Naila diam. Keduanya menahan napas. Ada langkah pelan di teras. Seorang warga lewat? Atau seseorang yang mengawasi sejak awal? Suara langkah berhenti tepat di depan pintu. Bayangan seseorang tampak tipis di balik kaca. Naila berbisik, "Kita harus keluar lewat belakang." Arga setuju tanpa kata. Mereka mundur perlahan, menuju pintu dapur yang lebih kecil. Langkah itu tetap diam, tidak bergerak, seolah hanya berdiri mengawasi. Begitu mereka keluar dari pintu belakang dan menutupnya sepelan mungkin, Arga menoleh sekali lagi. Rumah itu tetap diam. Terlalu diam. Seolah pemiliknya tidak pernah benar-benar pergi. Atau seolah seseorang memastikan rumah itu tetap seperti hari ketika mereka menghilang. Angin malam merayap dari lereng bukit ketika seluruh desa mulai meredupkan aktivitas. Lampu-lampu rumah padam lebih dini dari biasanya, meninggalkan lorong-lorong gelap yang memantulkan suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang seperti berbisik. Arga menatap jam tangannya, hampir tengah malam. Ia berdiri di balik pohon besar dekat balai desa, tempat ia dan Naila diam-diam menunggu sejak tadi. "Kau yakin mereka akan keluar malam ini?" bisik Naila, napasnya hampir tak terdengar. Arga mengangguk pelan. Setiap petunjuk mengarah ke waktu yang sama. Tengah malam. Rumah Sami, buku catatannya, bahkan cara warga seolah menghilang tepat hari yang sama setiap beberapa tahun. Ada pola. Naila menatap jalan gelap. "Aku cuma berharap ini tidak membawa kita terlalu jauh." Arga menatapnya sekilas, memberi isyarat bahwa mereka hanya akan mengamati dari jauh. Tidak lebih. Tetapi jauh di dalam dirinya, ia tahu pengamatan sekilas saja sudah cukup mengubah cara mereka melihat desa ini. Beberapa menit berlalu sebelum suara langkah teratur muncul. Arga mengintip dari balik batang pohon.
5 warga laki-laki berjalan dengan obor kecil di tangan, termasuk seorang yang postur tubuhnya sangat ia kenal, Pak Surta. Wajah kepala desa itu tak terlihat jelas, tapi gerakannya tegap, terencana. Tak ada percakapan di antara mereka. Hanya diam yang mengalir seperti aturan tak tertulis. Warga itu berjalan menuju jalur setapak yang mengarah ke bagian paling gelap dari desan, daerah hutan kecil di belakang ladang. Arga memberi kode kepada Naila. Keduanya bergerak mengikuti dari jarak aman, menjaga jarak cukup jauh agar langkah mereka tertelan suara malam. Semakin dalam mereka masuk, semakin aneh suasananya. Udara menjadi lebih berat, seperti menekan dada. Anjing desa tidak menggonggong. Burung pun tidak terdengar. Seolah seluruh kehidupan di sekitar memilih bersembunyi. Ketika mereka hampir mencapai batas hutan, Arga menarik tangan Naila dan berlutut cepat. Di depan, beberapa warga membentuk lingkaran. Cahaya obor yang redup menari pada wajah-wajah tegang dan serius. Arga tidak bisa melihat apa yang mereka kelilingi, hanya bayangan gelap memanjang di tengah lingkaran, seperti sesuatu berdiri diam, terlalu tinggi untuk sekadar batu atau tunggul pohon, tetapi terlalu kaku untuk manusia. "Apa itu?" bisik Naila. Arga menggeleng. "Jangan mendekat." Suara rendah muncul, nyaris bukan kata-kata. Sebuah dengungan monoton dari mulut warga, memperlambat ritme pernapasan Arga. Nada mereka bukan melantunkan sesuatu, melainkan mempertahankan suara tertentu, memelihara keheningan di antara denting api obor. Pak Surta berdiri sedikit lebih depan dari yang lain. Ucapannya lebih terstruktur, seperti komando. Namun jarak mereka terlalu jauh untuk mengerti kata-kata itu. Hanya intonasinya yang terdengar tegas, seperti seseorang sedang memberi restu atau menagih kesetiaan. Salah satu warga kemudian menyerahkan sebuah wadah kecil. Arga menahan napas ketika melihat kilauan merah gelap di dalamnya, warna yang bisa saja darah atau sesuatu yang lebih simbolis. Warga itu menyiramkan isinya ke tanah di depan bayangan hitam itu. Tanah tersebut tampak menyerap cairan itu terlalu cepat, seperti pasir yang kehausan. Naila memegang lengan Arga erat-erat. "Ini bukan sekadar tradisi biasa," desisnya. Arga mengangguk pelan. "Mereka sembunyikan ini dari kita semua." Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam hutan, dahan patah atau hewan besar yang bergerak, membuat dua warga tersentak mundur. Pak Surta segera mengangkat tangan, memberi isyarat menenangkan. Warga kembali tenang, namun suara itu meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Arga menganalisis gerak-gerik mereka. Bukan ritual penuh kekerasan. Tidak ada teriakan, tidak ada persembahan terbuka. Yang ada hanyalah bisikan, bayangan, dan tindakan-tindakan kecil yang terlalu rapi untuk sebuah upacara spontan. Ini bukan acara publik, melainkan sesuatu yang dijaga ketat, bagian dari kerahasiaan besar desa. Beberapa menit kemudian, salah satu warga menaburkan sesuatu ke udara, serbuk berwarna keemasan yang memantulkan cahaya obor. Ketika serbuk itu jatuh, suara dengung perlahan berhenti. Lingkaran mulai bubar. Gerakan mereka sangat teratur, seolah setiap orang sudah hafal langkahnya. Saat warga berjalan kembali ke arah desa, Arga dan Naila merunduk lebih dalam ke balik semak. Mereka menunggu sampai langkah terakhir menghilang. Begitu suasana benar-benar sepi, Naila berbisik, "Bayangan itu bukan patung, kan?" Arga menatap titik tempat bayangan itu berdiri. Gelap. Hanya sisa tanah yang tampak lebih gelap dari sekitarnya. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Tapi jika itu patung, mengapa harus dirahasiakan seperti ini?" Naila menggigit bibir, menahan gemetar. "Dan kalau bukan patung?" Arga memandangnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Kita cari tahu pelan-pelan. Tapi malam ini, cukup." Mereka bangkit perlahan dan kembali menuju desa. Langkah mereka sunyi namun pikiran mereka jauh dari tenang. Di belakang mereka, hutan tetap diam, terlalu diam, seolah tanah itu menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh cahaya.
Dan bagi Arga, satu hal jelas, rahasia desa ini bukan sekadar tradisi. Ada sesuatu yang hidup dalam kerahasiaannya. Astute. Angin sore membawa aroma tanah basah saat Naila berjalan pulang dari balai desa. Langkahnya terasa berat setelah malam-malam penuh mimpi buruk sejak menyaksikan warga berkumpul di bukit belakang. Gambar-gambar bayangan yang bergerak melingkar masih melekat di kepalanya, meski ia berusaha menyangkalnya sebagai kilatan gelap atau permainan cahaya. Ia baru memasuki gang kecil menuju rumah warga yang ditumpanginya ketika seseorang memanggil pelan, "Naila, tunggu." Suara itu bergetar, nyaris seperti bisikan yang pecah di tenggorokan. Bu Kirana berdiri di bawah pohon mangga tua. Wajahnya pucat, bukan lelah, tapi seperti seseorang yang membawa beban yang tak boleh diucapkan. Tangannya meremas ujung selendang, seolah memastikan dirinya belum runtuh. Naila mendekat perlahan. "Ada apa, Bu? Ibu baik-baik saja?" Alih-alih menjawab, Bu Kirana menatap sekeliling. Bukan sekadar memastikan tidak ada orang yang melihat, tapi seperti sedang menilai apakah pepohonan pun bisa menguping. Tatapannya terlalu waspada untuk ukuran percakapan biasa. Aku lihat kamu akhir-akhir ini banyak bertanya," ucapnya lirih. "Tentang orang-orang yang tidak ada lagi." Nada suaranya membuat bulu kuduk Naila meremang. "Kami hanya ingin memahami data desa, Bu. Itu saja." "Tidak, bukan itu." Bu Kirana menggeleng cepat, suara napasnya memburu. "Data itu hanya permukaan. Kalian bukan orang pertama yang penasaran." Naila menahan desakan untuk bertanya lebih jauh. Ia mengingat bagaimana Rano nyaris memohon agar Arga tidak menyinggung soal Sami lagi. Ketenangan palsu desa ini terlalu rapuh, seperti kaca tipis siap pecah. Bu Kirana mendekat. Jarak mereka hanya sejengkal. "Kalian harus hati-hati. Di sini, semua orang bekerja. Semua. Tidak ada yang boleh berhenti. Desa ini punya caranya sendiri untuk memastikan itu." Kata-kata itu tidak diucapkan dengan bangga, bukan pula ancaman. Lebih seperti seseorang yang menanggung rasa bersalah bertahun-tahun dan akhirnya membiarkannya keluar dalam bentuk retakan kecil. "Apa maksud Ibu?" Naila mencoba menjaga suara tetap ringan, padahal dadanya mengencang. "Kadang," bisik Bu Kirana, "yang hilang tidak benar-benar pergi. Mereka hanya dipindahkan, disesuaikan, untuk kebaikan bersama." Naila menatapnya, mencari penjelasan yang lebih konkret. Namun Bu Kirana menunduk, kedua bahunya bergetar halus. Tidak ada air mata, hanya ketegangan tubuh yang seolah menahan sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar menangis. "Sami juga begitu?" Pertanyaan itu meluncur sebelum Naila sempat menahannya. Bu Kirana membeku. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia menggeleng. "Jangan sebut namanya di luar rumahnya. Desa tidak suka mendengar nama-nama yang seharusnya sudah tidak ada." Naila kembali merasakan dingin yang sama seperti ketika melihat warga berkumpul di bukit malam itu. Dingin yang berasal dari hal yang tidak terlihat. "Ibu mau kami berhenti mencari?" tanya Naila. "Aku?" Bu Kirana menutup mulut dengan tangan, seolah kata berikutnya bisa membahayakan siapapun yang mendengarnya. "Aku ingin kalian pergi. Tapi aku tahu kalian tidak akan. Jadi setidaknya, jangan sampai siapapun mendengar apa yang baru kuucapkan." "Kenapa Ibu bilang semua ini pada saya?" Bu Kirana menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ada campuran harapan dan ketakutan yang sama kuatnya. "Karena kamu mengingatkanku pada seseorang yang dulu juga berniat membantu. Dan karena mungkin sudah waktunya ada yang tahu tanpa harus menjadi bagian dari mereka." Naila menahan napas. Kata "mereka" melayang dalam pikirannya. Warga yang berkumpul tengah malam, suara ritmis tanpa bahasa, ketundukan kolektif yang tidak wajar. Namun sebelum Naila bisa bertanya lebih jauh, suara langkah terdengar dari ujung gang. Bu Kirana langsung mundur, wajahnya kembali kaku. "Lupa saja pembicaraan ini.
ujarnya cepat. Dan jangan tanyakan apapun pada Pak Surta. Dia tidak suka gangguan. Ia pergi begitu saja, langkahnya tergesa tetapi tetap berusaha terlihat normal. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup di bawah aturan tak terlihat dan tahu batas yang tak boleh dilewati. Naila berdiri di sana beberapa detik, mencoba meredakan gemetar di tangannya. Keheningan desa terasa lebih tebal dari biasanya, seperti selimut yang sengaja menutupi sesuatu yang hidup di bawahnya. Ia tahu satu hal, apapun yang disembunyikan desa senyap, kini sudah mulai retak dari dalam. Dan retakan pertama itu datang dari seorang perempuan yang terlalu lama menanggung rahasia yang tidak pernah ia setujui. Senja merayap turun ketika Arga dan Naila menyusuri jalan setapak di belakang bukit. Rumput liar menggesek pergelangan kaki mereka, basah oleh embun yang belum sempat mengering sejak pagi. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Kata-kata Bu Kirana masih menempel di kepala, berat seperti batu yang tak bisa digeser. Naila menatap peta kecil yang ia buat selepas wawancara terputus dengan Rano. Lokasinya harusnya di sekitar sini, gumamnya. Bu Kirana bilang jangan menyebut nama-nama tertentu, tapi justru itu yang membuatku ingin tahu apa yang mereka sembunyikan. Arga hanya mengangguk. Kalau desa ini memang menyesuaikan orang, jejak fisiknya pasti ada. Nada suaranya rendah, bukan sekadar hati-hati, lebih seperti ia sedang menekan sesuatu yang ingin meledak. Jalan berakhir pada dataran kecil yang sunyi. Tidak ada sawah, tidak ada ternak, tidak ada suara warga. Hanya hamparan tanah yang seperti dilupakan. Di tengah area itu, beberapa gundukan tanah kecil berdiri rapi, namun tampak terlalu sederhana untuk ukuran makam resmi. Tidak ada batu nisan, tidak ada nama. Hanya kayu pendek yang sudah lapuk, menandai keberadaan sesuatu yang telah ditinggalkan. Naila berhenti. Astaga, ini banyak sekali. Arga melangkah perlahan, menunduk, menyingkap daun kering yang menutupi salah satu kayu penanda. Hanya retakan-retakan kecil di permukaannya, tanpa tulisan apapun. Kalau ini makam bayi, ukuran gundukannya harus lebih kecil. Tapi ini, ia menepuk tanah pelan. Proporsinya untuk orang dewasa. Naila menelan ludah, tenggorokannya kering. Data desa bilang tidak ada kematian yang tidak dilaporkan. 0 pengangguran 20 tahun. Semua warga usia produktif bekerja. Ia mengangkat pandangan ke seluruh area. Tapi jumlah gundukan tanah di sini, lebih dari 20. Angin sore mengalir melewati makam-makam itu, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih sunyi, seperti ruang yang pernah dipenuhi suara, lalu dihapus tanpa sisa. Tidak ada bunga layu, tidak ada sisa dupa, tidak ada bekas kunjungan. Seolah makam-makam itu tidak seharusnya diingat. Arga berjongkok, memperhatikan pola gundukan. Lihat ini. Jarak antar makamnya terlalu konsisten. Seperti dibuat cepat. Seragam. Tanpa upacara. Naila merapatkan jaketnya. Seperti pemakaman darurat. Bukan, jawab Arga cepat. Darurat biasanya acak. Ini seolah, ia berhenti, menimbang kata-kata. Seolah bagian dari sistem. Ucapan itu menggantung di udara. Sistem. Kata yang pernah mereka dengar dari Bu Kirana, meski ia tidak mengatakannya secara terang. Desa ini punya caranya. Desa ini menjaga semua tetap bekerja. Desa ini tidak mengizinkan nama-nama tertentu disebut. Naila melangkah ke gundukan yang paling pinggir. Ada bekas telapak kaki yang hampir hilang, terhapus angin dan waktu, namun masih cukup terlihat. Pola sepatu laki-laki dewasa. Ada yang datang sebelum kita, bisiknya. Tapi jejaknya tidak langsung menuju keluar. Lihat. Arga mengikuti garis jejak itu, lalu mengerutkan kening. Mengitari, bukan mendekat atau menjauh. Seperti memeriksa. Naila memandang seluruh area makam yang sepi itu. Kalau benar ada warga yang hilang, dan desa bilang mereka pindah,
Makam ini bisa jadi alasan mengapa nama mereka tidak pernah disebut lagi. Arga menyapu pandangan ke bukit di atas mereka, tempat ia pernah melihat bayangan ritual malam itu. Naila, jumlahnya terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Naila mendekati salah satu gundukan. Ia menyentuh tanahnya, dingin meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Ada serpihan kecil kain di ujungnya, robek, kusam, tapi masih menunjukkan pola garis halus seperti seragam kerja. Ia mengangkatnya perlahan. Arga, ini pakaian kantor. Seperti yang dipakai warga di balai desa. Arga menutup matanya sejenak, mencoba menata napas. Jadi mereka bukan pindah. Mereka, ia menahan kalimat itu, tidak sanggup menyelesaikannya. Langit berubah kelabu, seolah ikut menekan apapun yang tersembunyi di bawah tanah. Suasana terasa menipis, seperti udara pun enggan mengisi ruang ini terlalu lama. Naila berdiri dan menatap satu persatu gundukan tanah kosong itu. Mereka mengubur sesuatu selain tubuh, ucapnya lirih. Mereka mengubur identitas. Seolah orang-orang ini tidak pernah ada. Arga menepuk tanah terakhir yang mereka lewati, lalu berdiri. Kita harus catat semua ini. Tapi jangan sampai warga tahu kita datang ke sini. Desa ini, jelas tidak ingin tempat ini terlihat. Ketika mereka berjalan kembali, suara ranting patah terdengar samar dari balik pepohonan. Arga menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pepohonan yang memanjang. Namun Naila tahu apa yang ia rasakan. Ada seseorang, atau sesuatu, yang memperhatikan sejak tadi. Dan makam-makam tanpa nama itu bukan sekadar simbol kehilangan. Itu adalah peringatan diam dari desa yang tidak mengizinkan kegagalan. Tidak mengizinkan kelemahan. Tidak mengizinkan jeda kerja. Dan mereka baru menemukan bagian paling gelap dari sistem yang selama ini disembunyikan desa senyap. Arga mengikat tali sepatunya dengan tenang, seperti sedang menyiapkan diri supaya pikirannya tak tergelincir ke tepi emosi. Mereka menyingkirkan tanah dari sebuah gundukan terakhir sebelum kembali ke rumah penginapan kecil yang diberikan warga. Malam itu, di meja kayu yang remang oleh lampu minyak, ia menumpuk foto-foto, catatan, dan hasil fotokopi dokumen yang sempat ia ambil di arsip. Naila menyalakan laptopnya, menata ulang semua bukti, foto makam, halaman buku Sami yang tergantung, peta lokasi ritual. Sementara kepala mereka masih penuh bayangan-bayangan dari tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Kamu melihat pola apa yang paling jelas? Tanya Naila membuka percakapan, suaranya lembut tetapi penuh harap. Arga menunjuk peta kecil yang digambar tangan. Pertama, waktu. Semua peristiwa, pindah, terjadi pada periode tertentu. Setiap beberapa tahun, tidak acak. Kedua, sasaran. Mereka memilih mereka yang tidak lagi produktif, tua, sakit kronis, atau yang jatuh miskin. Ia menyisir foto-foto dengan jari. Ketiga, prosedur. Seluruh proses tampak tertib, cepat, dan dilaksanakan oleh kelompok terbatas yang kita saksikan malam itu. Naila mencondongkan badan. Itu masuk akal. Tapi bagaimana ini terhubung dengan nol pengangguran? Arga menghela napas, lalu meletakkan secari kertas berisi anggaran desa. Jika kamu menghapus warga yang tidak produktif dari statistik, secara harfiah menghapus identitas mereka, angka pengangguran akan otomatis turun. Itu manipulasi paling sederhana. Statistik tidak perlu berbohong, mereka cukup tidak mencatat. Ia menatap Naila, matanya menyala dengan ketegasan ilmiah. Data arsip yang rapi itu bukan hanya dipoles. Mereka membuat kategori baru, pindah, menyebabkan orang dianggap pergi dan tidak lagi dihitung. Naila mengernyit. Kamu pikir mereka sengaja menandai orang sebagai pindah agar angka tetap bagus? Kita sudah melihat bukti fisiknya, jawab Arga. Makam-makam tanpa nama. Rumah yang ditinggalkan tanpa tanda berkemas. Buku catatan Sami yang berhenti di tengah kalimat. Itu bukan pembuangan administratif biasa. Ini penghilangan identitas.
Ia menggeser beberapa foto yang menunjukkan pola seragam pada serpihan kain di makam. Seragam kerja yang kita temukan bukan pakaian bekas tani biasa. Ini petunjuk bahwa korban bukan hanya petani tua. Beberapa tampak mengenakan pakaian formal, mungkin buruh atau pegawai kecil. Mereka bukan golongan yang sewajarnya pindah sukarela. Naila membuka file wawancara singkat. Rano takut, Bu Kirana menolak bicara terang-terangan, kepala desa menolak pabrik. Semua itu belum kebetulan. Itu terkoordinasi. Tapi apa motifnya? Kenapa desa berjalan seperti mesin yang menyingkirkan anggota sendiri? Arga menatap dinding, memikirkan kata, keseimbangan, yang dilontarkan Pak Surta. Motif ekonomi dan sosial bisa muncul. Jika desa mempertahankan sumber daya terbatas, mengurangi beban sosial mungkin membuat kemakmuran seolah nyata. Tapi ada lapisan lain, kepercayaan kolektif yang dipelihara selama generasi. Mereka mungkin percaya mengorbankan sebagian untuk menjaga keseluruhan. Itu alasan tradisi. Namun cara pelaksanaannya modern. Catatan rapi, statistik palsu, dan koordinasi administratif. Ia lalu menunjuk jadwal kerja yang ia fotokopi dari meja balai desa, daftar pergantian pekerja di ladang, nama yang sama berulang-ulang. Lihat pola penggantian pekerjaan. Nama-nama muncul lalu hilang, dan nama pengganti sering berdasar pekerja muda yang baru datang. Rotasi ini tidak acak. Ini sistem yang menjaga agar setiap posisi tetap terisi, dengan cara apapun. Naila menatap grafik sederhana yang Arga buat di layar. Kita butuh bukti yang mengikat administrasi dengan praktik fisik. Laporan statistik bisa dikatakan hasil suntingan. Makam bisa dianggap keluarga yang membiarkan. Jadi kita perlu sesuatu yang menunjukkan perintah dari otoritas. Misalnya surat, perintah, atau saksi yang melihat langsung proses penghilangan identitas. Arga mengangguk. Benar. Dan ada celah. Tanda tangan yang kita temukan, ditimpa, diulang, itu menunjukkan panik administratif. Seseorang pernah mengganti dokumen. Itu berarti ada momen di mana sistem terguncang. Kita harus mencari siapa yang mengubah dokumen itu, kapan, dan mengapa. Naila menutup mata sesaat, memikirkan wajah Bu Kirana. Ia takut, tapi ia juga berdalih. Ada keretakan moral di antara mereka. Orang-orang kecil seperti Bu Kirana mungkin menyimpan pengetahuan tapi merasa tidak berdaya untuk melawan. Kita butuh yang berani bicara, orang yang tidak lagi terikat oleh rasa takut. Arga menempelkan jari pada foto buku catatan Sami. Sami menulis tentang ladang selatan dan menyebut nama kepala desa sebelum kalimat terputus. Itu tanda. Mungkin ia hendak melaporkan sesuatu pada seseorang, atau ia sedang menyiapkan pembelaan. Kita perlu menemukan siapa yang terakhir berinteraksi dengannya. Rano menghindar, tapi mungkin ada tetangga lain yang bersikap acuh. Arah interaksi terakhir bisa memberi nama saksi. Mereka membuat rencana sederhana. Daftar nama yang hilang selama 2 dekade, cek tanggal, pindah. Cocokkan dengan pola usia dan kondisi tubuh terakhir yang tercatat di puskesmas atau catatan kesehatan, jika ada. Bandingkan waktu itu dengan jadwal ritual yang Arga saksikan. Jika ada tumpang tindih, itu akan mengikat ritus rahasia dengan penghilangan fisik. Naila mengetik cepat, menambahkan kolom catatan, kemungkinan motif, bukti fisik, rujukan dokumen yang tampak dipalsu, dan saksi potensial. Kita harus bergerak cepat, katanya. Tapi tidak gegabah. Desa sudah curiga. Mereka mulai mengawasi. Arga menutup laptop, wajahnya datar namun tegas. Kita akan mencari bukti administratif yang tak bisa dibantah, dokumen asli, tanda tangan yang belum diubah, atau saksi yang siap bicara di luar tekanan sosial. Kita juga perlu menyelidiki makam tanpa nama. Siapa yang menggali? Siapa yang mengurus pemakaman? Apakah ada catatan tanah yang memperlihatkan pemindahan tanah itu? Naila menatapnya, mengambil napas panjang. Ada risiko. Tapi kalau kita tidak membongkar ini,
Mereka akan terus menghapus orang-orang yang paling rentan. Di luar, suara malam desa tetap tenang, seolah ingin menutupi jejak langkah mereka. Arga menatap tumpukan foto dan dokumen di meja, merasakan beban bukan hanya profesinya sebagai jurnalis, melainkan tanggung jawab kemanusiaan. Pola yang mereka susun malam ini bukan sekadar angka dan peta. Itu daftar nama-nama yang mungkin masih bisa ditemukan martabatnya. Ia mengambil pena dan menuliskan satu hal terakhir di kertas. Temukan tanda tangan asli sebelum duplikasi. Selidik transaksi tanah, interview juru tulis lama. Di bawahnya, ia menulis nama pertama dari daftar. Sami, kontak terakhir. Siapa? Lampu minyak berkedip sedikit, memantulkan bayangan panjang. Mereka tahu rencana ini akan membawa mereka lebih dalam, ke titik di mana konfrontasi tak terelakkan. Tetapi sebelum itu terjadi, Arga ingin memastikan semuanya bersandar pada logika dan bukti. Tidak ada spekulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada tebakan yang akan mengorbankan nyawa tanpa alasan kuat. Naila menutup laptop dengan lembut. Mereka berdua duduk dalam keheningan sejenak, mendengarkan detak jam dan napas sendiri, menimbang langkah berikutnya dengan ketelitian yang sama seperti ketika menimbang bukti di meja. Langkah mereka sudah jelas. Temukan saksi dan dokumen, hubungkan ritual malam dengan penghilangan identitas, dan bawa fakta itu ke pihak yang tidak bisa diintimidasi. Di luar, angin menggerakkan dedaunan di sekitar rumah-rumah desa senyap, seolah dunia menahan napas menunggu apa yang akan mereka ungkap. Malam turun lebih cepat dari biasanya, seolah menelan desa dalam selimut gelap yang terlalu rapat. Arga dan Naila baru saja menyelesaikan rangkuman pola penghilangan warga ketika ketukan halus muncul di jendela. Bukan ketukan keras yang mengagetkan, melainkan ritme pelan, seperti seseorang menyentuh kaca dengan ujung kuku. Satu kali. Lalu diam. Tidak ada bayangan, tidak ada suara langkah menjauh. Hanya sunyi yang menempel terlalu kuat. Naila menahan napas. Mereka tahu, bisiknya. Arga tidak menjawab, tapi wajahnya mengeras. Mereka memang sudah berhati-hati sejak pulang dari makam tanpa nama, tetapi barangkali itu tidak cukup. Di luar rumah, desa tampak biasa. Namun keheningan itu bukan keheningan teduh, lebih menyerupai ruangan penuh orang yang sengaja tidak berbicara. Ketika mereka keluar menuju warung dekat pos ronda, beberapa warga berhenti berbincang. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman eksplisit, hanya sebuah gerakan kecil. Punggung yang langsung tegak, bibir yang berhenti bergerak, tatapan yang terlalu cepat beralih ke arah lain. "Selamat malam," sapa Arga, mencoba normal. Tidak ada balasan. Bahkan suara jangkrik pun seperti menahan diri. Mereka berjalan menuju warung. Namun ketika Naila hendak membuka pintunya, ibu pemilik warung segera memutar papan kayu bertuliskan tutup. Ia tersenyum, senyum yang tidak menyentuh mata. "Maaf ya, Nak, sudah tutup sejak tadi." "Tapi lampunya masih menyala," ujar Naila pelan. "Lampu? Oh, lupa dimatikan." Jawaban itu terdengar seperti kalimat hafalan. Naila tidak memaksa. Mereka kembali menyusuri jalan tanah. Di tepi pos ronda, beberapa lelaki tampak duduk. Mereka berpura-pura tidak memperhatikan, namun dalam kebisuan itu ada getaran aneh, seperti semua orang sedang menunggu sesuatu terjadi. Salah satu dari mereka berdehem dan berkata cukup keras agar Arga mendengar. "Orang luar biasanya tidak betah lama di sini." Yang lain menimpali, suaranya datar, kadang pulang tanpa pamit. Naila menggenggam lengan Arga, tidak keras, namun cukup untuk memberi isyarat. "Kita sedang diawasi lebih dekat dari sebelumnya." Saat mereka kembali ke rumah penginapan, pintu kayu itu tidak langsung terbuka. Gagangnya bergeming ketika Arga memutarnya. Ia mencoba lagi. Tetap terkunci. Padahal tadi tidak dikunci, gumamnya. Naila mencoba jendela samping. Jendela itu bergerak sedikit, lalu tertarik dari dalam, seperti ada seseorang menahan dari balik tirai. "Siapa di dalam?"
"Ini rumah yang kalian berikan kepada kami," seru Naila, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi napas, atau mungkin itu hembusan angin, yang hilang dalam hitungan detik. Arga melangkah mundur dan memperhatikan celah kecil di antara dinding dan kusen. Lilin yang biasanya dibiarkan menyala kini padam. Gelap total. Seseorang telah masuk dan menunggu mereka pergi cukup jauh untuk mengunci rumah dari dalam. "Kita tidak bisa tidur di sini malam ini," kata Arga. "Kita harus cari tempat lain." Namun mencari tempat lain di desa yang menolak mereka bukan pilihan. Mereka menepi ke bangunan balai desa yang kosong. Pintu depannya tidak terkunci. Ruangan itu sunyi dan berbau kertas lembab, tetapi aman dari pandangan warga. Naila duduk di lantai, punggung bersandar pada lemari arsip. Rasanya semua orang berubah dalam satu malam. "Bukan berubah," jawab Arga. "Mereka melepas topeng ramahnya. Kita selalu tidak diinginkan." Ia merapikan kembali map catatannya, mencoba menjaga ketenangan dalam suasana yang mulai menyesakan. Namun tekanan terburuk tidak datang dari ancaman fisik. Teror sosial itu jauh lebih menyakitkan. Ketika mereka keluar sebentar untuk mengambil air di sumur umum, seorang bapak tua lewat dan tersenyum kecil. Senyum yang palsu, namun penuh pesan. "Tidak semua hal perlu diusut, Nak. Kadang, tahu terlalu banyak itu membahayakan." Kalimat itu tidak memiliki nada marah, tapi ada keputusan dalam suaranya. Seolah bapak itu menyampaikan pesan dari seluruh desa. Setibanya kembali di balai, mereka mendapati sesuatu diletakkan di anak tangga. Sebuah batu kecil dengan serpihan kain yang sama seperti yang ditemukan dekat salah satu makam. Bukan ancaman langsung, namun simbol bahwa warga tahu apa yang sudah mereka lihat. Simbol yang lebih menusuk daripada ancaman verbal. Naila memandang batu itu lama, tubuhnya kaku. "Mereka tidak ingin kita bicara dengan siapapun. Mereka ingin kita pergi." Arga mengoreksi, suaranya lebih keras dari biasanya. "Atau, berhenti mencari." Ketika malam semakin pekat, langkah kaki mulai terdengar dari luar balai. Tidak berlari, tidak mengetuk, hanya berjalan mondar-mandir, seperti seseorang sedang memastikan mereka tidak pergi tanpa izin. Langkah-langkah itu menjauh, lalu kembali, berulang tanpa pola jelas, tetapi cukup untuk membuat napas mereka berdua tidak stabil. Naila menutup telinganya. Ini bukan kekerasan fisik, tapi seperti kita terkurung dalam penjara yang tidak terlihat. Arga duduk dekat pintu, berjaga. Ini cara mereka menekan kita, tidak dengan serangan, tapi dengan diam yang penuh makna. Angin menyusup masuk dari celah jendela yang renggang. Balai desa yang biasanya digunakan untuk rapat warga kini terasa seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Tempat publik yang mendadak menjadi ruang pengasingan. Di luar, langkah-langkah itu berhenti. Sunyi kembali. Namun tidak ada ketenangan, hanya jeda, seperti desa sedang menahan amarahnya. Dan Arga tahu, mereka tidak lagi dianggap tamu. Mereka adalah ancaman. Dan ancaman harus dijinakkan, atau dibungkam. Mereka harus menemukan jalan keluar sebelum amukan warga yang diam itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi mereka hindari. Arga memutuskan untuk menemui Pak Surta di balai desa sore itu. Udara terasa berat, bukan hanya karena panas yang menggantung, tapi juga karena rasa gentar yang tak bisa ia tolak. Balai desa hampir kosong, hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Pak Surta duduk di meja panjang, menulis sesuatu di buku besar yang sejak awal kedatangan Arga selalu tampak tertutup rapat. Tatapannya naik ketika Arga melangkah masuk. Ada senyum tipis, tapi bukan ramah, lebih seperti senyum orang yang sudah tahu apa yang hendak terjadi. "Pak, saya ingin bicara soal data warga," ujar Arga, suaranya dijaga tetap datar. Pak Surta tak langsung menjawab. Ia menutup buku itu perlahan, seolah memberi waktu bagi Arga untuk mempertimbangkan ulang kata-katanya. "Data apa, Nak Arga?" Arga membuka berkas lembaran yang ia bawa.
daftar warga yang disebut, pindah, catatan usia, riwayat kesehatan, dan foto makam-makam kecil tanpa nama. Ia meletakkannya di atas meja, tidak agresif, tapi cukup jelas menunjukkan bahwa ia sudah jauh lebih tahu daripada warga lain. Angka 0 pengangguran, tidak mungkin sebersih itu. Dan makam-makam di belakang bukit jumlahnya, tidak wajar. Pak Surta menatap dokumen itu lama. Matanya tidak menunjukkan terkejut, lebih seperti seseorang yang menimbang apa yang masih layak diucapkan. Desa ini, Pak Surta akhirnya berkata pelan, punya sistemnya sendiri untuk bertahan. Kami hanya menjaga keseimbangan. Orang-orang di sini sudah hidup damai bertahun-tahun karena semuanya patuh pada aturan itu. Ia tidak pernah menyebut ritual, tidak pernah bicara soal tumbal, tidak pernah mengungkap apapun secara langsung. Namun tiap kalimatnya memikul beban sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar administrasi desa. Keseimbangan apa, Pak? Tanya Arga, mencoba menjaga nada netral meski jantungnya berdegup kencang. Pak Surta menghela napas, berat. Kalau satu bagian masyarakat terlalu lemah, desa ikut melemah. Kalau ada yang sudah tidak mampu menyumbang tenaga, desa harus mencari cara lain agar semuanya tetap berjalan. Kau orang kota, mungkin sulit memahami. Tapi kami tidak boleh membiarkan ketidakseimbangan mengguncang hidup semua orang. Arga merasakan udara berubah lebih dingin. Jawaban itu tidak memberikan kebenaran utuh, tapi cukup untuk membuat potongan-potongan temuannya terhubung. Warga yang hilang, makam tanpa nama, alasan semua tampak bekerja keras tanpa satu pun terlihat menganggur. Kami memastikan semua orang berkontribusi, lanjut Pak Surta. Sampai akhir. Arga menatapnya. Kalimat itu, meski samar, sudah cukup jelas. Terlalu jelas. Tapi Pak Surta tetap tidak kehilangan kendali. Tidak mengancam. Tidak mengusir. Ia hanya menutup pembicaraan dengan senyum tipis yang dingin, seolah ingin mengatakan, kalau kau terus menggali, itu keputusanmu sendiri. Dan Arga justru sadar bahwa percakapan itu bukan akhir dari sesuatu, melainkan pintu yang baru saja dibuka sedikit, memperlihatkan bayangan gelap di baliknya. Akhiri dengan catatan halus. Narasi tetap tenang, tanpa memberikan semua jawaban. Fokus pada tekanan sosial dan isyarat samar yang membuat pembaca mengisi celahnya sendiri. Tidak ada adegan meledak-ledak, hanya dialog yang semakin membuat atmosfer desa terasa menyempit. Langit sudah memerah ketika Arga dan Naila memutuskan meninggalkan rumah dinas. Tidak ada diskusi panjang, hanya anggukan singkat yang penuh ketegangan. Sejak percakapan Arga dengan Pak Surta, mereka merasakan tatapan warga berubah. Terlalu diam, terlalu menghitung. Di luar, jalan desa tampak sepi, tapi sepi yang terasa disusun. Sesekali pintu rumah terbuka sedikit, lalu tertutup saat mereka lewat. Bahkan suara jangkrik malam pun seakan menahan diri. Ayo cepat, bisik Naila, menahan gemetar di suaranya. Mereka berjalan cepat menuju motor yang diparkir di dekat lumbung padi. Namun sebelum sampai, suara langkah-langkah terburu-buru terdengar dari dua arah. Bukan berlari membabi buta, lebih seperti barisan orang yang sedang mencoba mengurung mangsa tanpa terlihat kejam. Arga menarik tangan Naila, mengarah ke jalan kecil di samping balai desa. Detik itu juga, beberapa warga muncul dari persimpangan. Wajah mereka pucat, seperti orang yang takut melakukan kesalahan, tapi tetap melakukannya. Pak, Bu, kami hanya mau pulang, seru Naila, mencoba logis. Tidak ada yang menjawab, tapi salah satu warga, lelaki parubaya yang tadi pagi menyapa mereka ramah, mengunci gerbang kecil menuju lapangan dengan cepat. Gerakannya gemetar, seolah ia pun terpaksa. Arga menarik Naila lagi. Mereka memotong jalan ke arah kebun singkong yang gelap. Daun-daun mengiris lengan saat mereka berlari menerobos, namun itu satu-satunya cara keluar dari pandangan warga. Di belakang, suara teriakan mulai pecah, bukan marah, tapi panik. Cepat kejar. Ritualnya bisa gagal kalau mereka keluar.
Kata ritual hanya terdengar sekilas, namun cukup untuk membuat napas Arga memburu. Mereka menuruni jalan tanah yang licin, mencoba mengingat arah menuju sungai kecil di batas desa. Sesekali, suara ranting patah terdengar dari sisi kanan, lalu kiri, warga mencoba merapatkan barisan. Naila hampir tersandung batu besar, tapi Arga menahan lengannya. Jangan berhenti. Sedikit lagi. Ritme pelarian semakin cepat. Nafas mereka berat, tapi pikiran tetap jernih. Cari jalur terbuka, hindari tempat yang bisa dikepung. Ketika cahaya lampu senter mulai menari di belakang mereka, Arga melihat celah semak menuju tebing rendah yang mengarah ke sungai. Kita lompat, ucap Arga. Ini tinggi. Lebih tinggi kalau kita ketangkap. Tanpa menunggu penjelasan, ia menggenggam tangan Naila dan melompat menuruni tebing tanah itu. Tubuh mereka terhempas ke semak basah, tapi masih cukup aman untuk bisa bangun kembali. Suara warga mendekat. Mereka ke arah sungai. Arga dan Naila berlari lagi, ritmenya kacau namun teratur oleh rasa takut yang terarah. Ketika akhirnya mereka mencapai tepi sungai kecil, Arga menyalakan motor tua yang ia sembunyikan di balik gubuk perahu. Mesinnya tersendat. 2 kali. 3 kali. Naila menahan napas. Baru pada usaha keempat, mesin hidup dengan dengung kasar. Mereka melaju menyeberangi jembatan kayu yang rapuh. Di belakang, warga hanya bisa berhenti di tepi sungai. Wajah-wajah mereka bukan beringas, tapi putus asa. Seolah bukan Arga dan Naila yang mereka benci, melainkan kegagalan yang sedang mereka saksikan. Arga tidak menoleh lagi. Motor melaju cepat menjauhi desa, ritme jalanan bergetar bersama degup jantung mereka. Malam itu, mereka tidak tahu apakah benar-benar sudah bebas. Hanya tahu satu hal. Mereka keluar. Tapi desa itu tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Motor Arga terus melaju di jalan kecil yang menjauhi desa senyap, namun suara warga yang berteriak di kejauhan masih terasa menggantung di udara. Udara dingin menusuk wajah, sementara rasa was-was belum mereda. Mereka tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya bulan yang pucat. Di tikungan ketiga, Arga tiba-tiba mengerem keras. Sesosok perempuan berdiri di tengah jalan tanah, tubuhnya sedikit membungkuk. Satu tangannya terangkat pelan seakan meminta mereka berhenti. Bu Kirana. Naila hampir tidak percaya. Perempuan itu tampak seperti seseorang yang sudah berlari jauh. Rambutnya kusut, napasnya terengah, dan kain selendangnya kotor oleh tanah. Tapi matanya, mata itulah yang membuat keduanya turun dari motor tanpa bicara. Mata yang penuh ketakutan bercampur tekad. Ayo cepat, desis Bu Kirana. Lewat sini. Mereka akan mengepung jalan besar. Arga menatap Naila sejenak. Keraguan muncul, tapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Bu Kirana menuntun mereka melewati celah di antara 2 pohon besar, kemudian menuruni jalur kecil yang sepertinya hanya penduduk lama yang tahu. Suara warga semakin jauh, membuat momen itu justru terasa lebih tegang. Saya seharusnya tidak melakukan ini, gumam Bu Kirana sambil menunduk. Tapi aku sudah terlalu lama diam. Naila memperlambat langkahnya, mendekatinya. Bu, kenapa membantu kami? Bu Kirana berhenti. Dengan tangan gemetar, ia meraih batang pohon untuk menahan diri. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar begitu pelan, seolah takut pada udara itu sendiri. Aku pernah melihat seseorang yang tidak kembali dari ritual. Ia memejamkan mata sesaat. Anak muda, seumuran kalian, katanya dia, pindah. Tapi aku lihat dengan mata sendiri. Arga menahan napas. Pengakuan itu tidak panjang, tapi cukup menghantam. Bu Kirana menarik napas tajam, suaranya pecah. Aku ikut diam waktu itu. Dan setiap malam, aku merasa dia mengetuk pintu rumahku. Bukan hantu, rasa bersalahku sendiri. Itu yang mengejarku. Ia menatap Arga, lalu Naila,
Dengan sorot mata seseorang yang akhirnya melakukan hal yang benar setelah terlalu lama menunda. Kalian harus pergi sebelum fajar. Setelah matahari naik, mereka tidak akan menghentikan pencarian. Arga mendekat. Kenapa ibu tidak ikut? Bu Kirana tersenyum tipis, senyum yang menyakitkan untuk dilihat. Rumahku ada di sana. Kuburanku juga akan di sana. Desa itu sudah menahanku lebih lama dari yang bisa kalian bayangkan. Angin malam mengaduk daun-daun kering di sekitar mereka. Dalam sekejap, Bu Kirana seperti berubah dari perempuan desa yang ramah menjadi seseorang yang hampir roboh oleh beban hidup yang tak pernah ia ucapkan. Aku tidak bisa menebus masa lalu, ucapnya pelan. Tapi aku bisa memastikan kalian tidak jadi bagian berikutnya. Ia menunjuk jalan menurun yang menuju hutan tipis di belakang bukit. Ikuti jalur itu sampai kalian dengar suara aliran besar. Sungai itu keluar langsung ke jalan raya. Kalian harus berpisah di sana. Naila menelan air liur. Bu Kirana, terima kasih. Perempuan itu menggeleng. Jangan berterima kasih. Ini pengkhianatan. Suaranya bergetar. Bukan untuk desa, tapi untuk diriku sendiri yang terlambat memilih. Langkah-langkah jauh dari arah desa mulai terdengar lagi, menggema. Bu Kirana mendorong mereka pelan. Pergi. Sekarang. Arga dan Naila berlari menyusuri jalur yang ditunjukkan. Di belakang, Bu Kirana tetap berdiri di tengah jalan setapak itu. Tidak bergerak, seakan siap menahan siapapun yang datang. Saat bayangan pepohonan menelan pandangan mereka, suara lirih terakhirnya hampir tidak terdengar, tapi tetap menggema di kepala keduanya. Maafkan aku. Dan malam itu, beban seorang perempuan yang terlalu lama diam akhirnya pecah, dengan cara paling sunyi yang pernah Arga dan Naila saksikan. Suara aliran sungai masih terdengar samar ketika Arga akhirnya menemukan sinyal ponsel. Tangan mereka tremor karena dingin dan adrenalin, tetapi rekaman itu, rekaman ritual malam, suara warga berbisik, dan bayangan tubuh-tubuh berjalan menuju area terlarang, berhasil terkirim. Lampu indikator hijau membuat mereka saling menatap dalam diam yang tegang. Mereka tidak tahu apakah pesan itu dibaca, tetapi mereka sudah mengambil langkah yang tak bisa ditarik kembali. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai terbit, mereka mendengar suara mesin berat dari kejauhan. Nada yang sama sekali tidak pernah terdengar di desa Senyap selama puluhan tahun. Arga memandang Naila, dan keduanya mengintip dari sela pepohonan lereng bukit. Deretan mobil hitam dan kendaraan aparat berhenti di mulut desa. Seragam mereka terlihat mencolok di tengah pemandangan rumah-rumah rapi yang biasanya adem. Namun yang terjadi selanjutnya sama sekali tidak seperti investigasi tenang. Warga berhamburan. Tidak dengan teriakan, tidak dengan penolakan terang-terangan, tetapi dengan panik sunyi, panik orang yang tahu sesuatu besar telah pecah. Arga dan Naila turun perlahan, menyelinap ke jalur dekat pematang. Suasana desa yang selalu tertib kini pecah seperti tanah yang retak karena gempa. Toko-toko yang biasanya buka sejak subuh tertutup rapat. Tirai jendela digerakkan cepat. Beberapa warga berlari sambil menenteng karung, seperti menyembunyikan sesuatu. Yang lain saling dorong, saling bisik, tetapi wajah mereka memancarkan ketakutan kolektif. Keseimbangan mereka runtuh, gumam Naila. Suaranya terdengar getir. Pada jarak beberapa rumah dari balai desa, aparat mulai memaksa masuk setelah kepala desa menolak membuka pintu. Bentakan terdengar, campuran antara perintah resmi dan seruan warga yang memohon, bukan memohon keselamatan, tetapi memohon agar tidak merusak tatanan. Pintu balai desa akhirnya didobrak. Warga yang menonton dari jauh langsung tersentak mundur. Seorang lelaki parubaya menjerit, "Kalian membatalkan perlindungan. Kalian menghancurkan desa kami." Arga merasakan denyut dingin merayap di tengkuknya. Di samping tangga balai desa, Pak Surta berdiri. Kain baju bagian lengannya robek, dan dadanya naik turun cepat. Namun tatapannya tetap keras. Ia melihat aparat yang masuk,
lalu melihat warga yang linglung. Ini semua terjadi karena dua orang luar yang tidak mengerti apapun tentang hidup kami, katanya lantang. Beberapa warga mengangguk dengan marah, beberapa memeluk diri sendiri sambil menatap tanah. Tidak ada yang sepenuhnya berdiri di pihak Surta atau di pihak aparat. Desa itu pecah menjadi banyak retakan kecil. Seorang ibu tua menangis keras. Lalu siapa yang akan menggantikan? Bagaimana kalau mereka marah? Kita tidak siap, kita tidak pernah siap tanpa mereka. Aparat yang berada di dekat Arga dan Naila saling bertukar pandang, bingung memahami maksud kalimat itu. Arga menelan udara, menyadari betapa dalamnya kepercayaan itu tertanam. Bukan sekadar ritual, tetapi sistem sosial yang menopang seluruh desa. Jeritan lain terdengar dari ujung lapangan. Sekelompok warga memaksa menuju gudang penyimpanan padi, tempat yang menurut rumor lama digunakan dalam ritual. Mereka bukan hendak menyerang aparat. Mereka seperti orang yang mencoba menyelamatkan simbol terakhir dari kepercayaan yang runtuh. Namun saat pintu gudang dibuka paksa, isi di dalamnya membuat semua orang membeku. Tidak ada sesajen, tidak ada benda mistik. Hanya papan-papan kayu usang, tali bekas, dan ruang kosong yang terlalu bersih. Seakan sebagian besar ritual itu berlangsung di tempat lain, atau tidak berbentuk fisik sama sekali. Warga saling menatap dengan kebingungan yang tajam. Selama bertahun-tahun mereka percaya pada satu gambaran. Kini, seluruh fondasi itu runtuh tanpa suara. Beberapa menutupi wajah, beberapa berteriak marah, sebagian lain terdiam lama seperti tubuh tanpa jiwa. Pak Surta berdiri gemetar, bukan karena takut pada aparat, tetapi karena melihat keyakinan warganya hancur. Kalian tidak mengerti? Suaranya pecah. Kita butuh mereka. Kita tidak bisa hidup tanpanya. Mereka menjaga desa agar tak jatuh miskin lagi. Aparat mendekat, mencoba menenangkan kerumunan yang mulai ricuh. Namun kericuhan itu bukan tentang penolakan terhadap hukum, melainkan hancurnya pemahaman hidup. Desa yang selama puluhan tahun bangga karena tidak punya pengangguran kini dihadapkan pada kebenaran bahwa semua itu ditopang oleh sesuatu yang tidak bisa lagi mereka jaga. Arga dan Naila saling tatap, bukan dengan kemenangan, tetapi dengan rasa kosong. Mereka berhasil menghentikan lingkaran itu, namun harga emosional yang harus dibayar warga tampak jauh lebih besar daripada dugaan. Langit mulai mendung tiba-tiba. Desa itu, yang biasanya sunyi, kini dipenuhi suara bingung, marah, takut, dan histeris yang tercebur menjadi satu. Sebuah desa yang selalu terlihat stabil akhirnya memperlihatkan retakan sebenarnya. Retakan yang sejak lama ditutup oleh tradisi yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Tanah seperti bergetar oleh langkah orang-orang yang berlari tanpa tujuan. Keseimbangan yang mereka banggakan tidak lagi tersisa. Yang tinggal hanyalah kekacauan yang semakin melebar, di tengah aparat yang mencoba mengendalikan situasi, dan warga yang kehilangan pegangan hidup. Dan Arga tahu, tanpa perlu kata apapun, bahwa setelah ini tidak ada jalan kembali, baik bagi mereka berdua, maupun bagi desa Senyap yang selama 20 tahun menolak perubahan. 5 tahun telah berlalu sejak kekacauan besar di desa Senyap. Nama desa itu tak lagi disebut dalam laporan pemerintah, tak lagi menjadi contoh kesuksesan ekonomi pedesaan, dan tak lagi muncul dalam brosur pariwisata daerah. Desa itu kembali menjadi seperti sebelumnya, kecil, terpencil, dan tenang dalam cara yang bukan lagi misterius, melainkan pasrah. Arga berdiri di ambang gerbang bambu yang rapuh, memandangi suasana yang berbeda jauh dari pertama kali ia menginjakan kaki di sini. Dulu, jalan utama desa dipenuhi warga yang sibuk bekerja sejak pagi. Kini, kursi-kursi kayu di beranda rumah banyak yang kosong. Bahkan beberapa rumah telah ditinggalkan pemiliknya karena tak mampu bertahan setelah bantuan pemerintah berhenti mengalir. Naila berjalan di sampingnya, membawa tas kecil berisi dokumen. "Kau yakin ingin menuliskan laporan akhir di sini?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. Tempat ini harus diakhiri dengan benar.
Mereka melangkah melewati pekarangan yang dulunya terawat. Rumput liar tumbuh tinggi, seperti menelan sisa-sisa masa jaya palsu yang pernah dibangun desa itu. Beberapa anak duduk di tangga rumah kosong, memandangi Arga dan Naila tanpa rasa ingin tahu. Wajah-wajah itu menyimpan sesuatu yang tidak ditemukan 5 tahun lalu. Lelah, lapar, dan tidak lagi percaya pada janji siapapun. Di balai desa yang kini dibiarkan terbuka, Arga meletakkan tasnya dan mulai menulis. Ia mencatat perubahan kondisi ekonomi, angka pengangguran yang melonjak, dan bagaimana desa sedang dibina untuk mandiri tanpa bergantung pada keyakinan lama. Namun ia juga menulis hal-hal yang lebih sulit. Trauma yang menetap pada warga, kebingungan generasi muda, dan perasaan hampa yang seolah menyelimuti udara. Semua ini terjadi karena keseimbangan yang mereka jaga dulu, ternyata berdiri di atas pengorbanan yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya, gumam Arga. Naila duduk di depan jendela, memandangi lapangan yang dulu ramai. Dan sekarang mereka harus belajar hidup tanpa itu. Arga berhenti menulis. Atau mungkin, belajar untuk memahami apa yang sebenarnya mereka tinggalkan. Langit mendung menggantung, mengingatkan mereka pada hari ketika kepercayaan desa itu runtuh. Saat suara gaduh dulu memenuhi udara, mereka berdua membayangkan akhir yang jelas. Tapi sekarang, ketika melihat apa yang tersisa, mereka sadar tidak ada akhir yang benar-benar rapi. Setelah laporan selesai, Arga memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Ia berjalan menuju area perbukitan kecil di belakang desa, tempat makam tanpa nama berada. Jalan setapaknya ditumbuhi semak, seolah alam berusaha menyembunyikan kembali apa yang pernah terkuak. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Sesampainya di sana, Arga berhenti. Batu-batu kecil yang dulu ia temukan masih ada, hanya lebih pudar, sebagian tertutup lumut. Naila berdiri beberapa langkah di belakang, memberi ruang tanpa berkata apapun. Arga menunduk. Tidak ada doa khusus. Tidak ada kalimat mutlak. Hanya hening yang terasa berat, dan keinginan untuk mengakui bahwa tempat itu menyimpan lebih banyak kisah daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Saat ia hendak bangkit, suara lirih terdengar, seperti gesekan kecil di antara dedaunan kering. Tidak keras, tidak jelas, dan mungkin hanya angin. Tapi cukup membuatnya menoleh. Dari arah barisan batu tanpa nama itu, terdengar suara samar. Bukan suara manusia, bukan pula suara makhluk misterius. Lebih seperti gema langkah yang terputus-putus, atau mungkin bayangan memori dari masa yang enggan pergi. Arga menarik napas panjang. Mereka tidak akan pernah hilang, ya? Bisiknya pada desa yang tak menjawab. Naila mendekat, menyentuh lengannya lembut. Beberapa luka memang tidak pergi, tapi kita bisa belajar darinya. Arga menatap lagi ke makam-makam itu, lalu berbalik menuju jalan pulang. Suasana terasa lebih senyap dari apapun yang ia ingat sebelumnya. Sunyinya sebuah tempat yang akhirnya menghadapi kenyataan, tanpa penyangga, tanpa ilusi. Di tengah perjalanan kembali, Arga memikirkan kalimat penutup untuk laporannya. Bukan kalimat resmi, bukan kalimat ilmiah. Hanya sesuatu yang ia tahu benar setelah 5 tahun melihat perubahan itu dari dekat. Kesejahteraan yang dibangun di atas hilangnya manusia bukanlah kesejahteraan, melainkan hutang yang suatu hari harus dibayar oleh semua yang tersisa. Dan hari itu, desa senyap membayar hutang itu dalam bentuk keheningan yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap rahasia, sekecil apapun, selalu menyisakan jejak. Jika kamu menyukai kisah-kisah seperti ini dan ingin mendengar lebih banyak lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.